Shalom adik-adik. Halo. Yuk, kita mau beribadah kepada Tuhan hari ini, saat ini juga. Dengan sikap yang benar dan hormat kepada Tuhan. Kita siapkan diri ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya. Tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah menjaga kami. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata, Tuhan yang mengajarkan kepada kami firman Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cici, kita tebak-tebakan ya. Oke. Kalau anak bebek waktu kecil itu ikut sama siapa? Induknya pasti. Kalau anak domba ikut siapa? Ayo. Induknya juga. Kalau anak ayam, cip cip cip, ikut siapa? Induknya juga pastinya. Nah, kalau anak Tuhan, ikut siapa? Ayo. Tuhan Yesus. Betul. Anak Tuhan ikut Tuhan Yesus. Yuk kita mau pujikan pujian ini. Anak bebek ikut induknya. Kuek 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 kuek. Kuek 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 kuek. Anak domba ikut induknya. Embe embe, embe embe. Anak ayam ikut induknya. Cip 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 cip. Cip 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 cip. Anak Tuhan mengikuti Yesus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, yuk. Anak bebek ikut induknya. Kuek 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 kuek. Anak domba ikut induknya. Embe 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 embe. Anak ayam ikut induknya. Cip 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 cip. Anak Tuhan mengikuti Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, kita tidak boleh lupa bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan sayang kepada kita. Kita nyanyikan sebuah pujian. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walaupun kecil lemah, Allah Bapa pelihara. Yesus Tuhan
Adik-adik, saatnya kita mau persembahan buat Tuhan. Kita boleh melakukannya lewat transfer ke rekening gereja yang ada di layar ini atau melalui barcode yang disediakan. Boleh minta bantuan orang tua ya untuk hal ini. Yuk, kita mau pujikan, beri syukur kepada Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh melakukan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terima persembahan ini untuk Tuhan pakai dalam pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, tadi kita sudah puji Tuhan yang mengatakan bahwa anak Tuhan mengikuti Yesus. Tuhan Yesus adalah baik. Tuhan Yesus adalah kasih. Maka anak-anak Tuhan Yesus juga harus berbuat kasih. Yuk kita pujikan sebelum firman Tuhan ya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu lemah lembut. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu tidak berbohong, kasih itu tidak mengganggu, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak nakal. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Halo adik-adik, apa kabar? Lasa berharap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan baik. Nah, kita sudah selesai memuji Tuhan. Habis ini kita ngapain ya? Iya betul, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik lipat tangan, tutup mata, langsung pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah bangun dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami agar dapat duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga yang tolong Lause untuk menyampaikan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lause mau tanya, siapa yang pernah sakit demam, sakit panas, atau sakit perut, atau sakit gigi? Nah, ketika kita sakit, mama papa kita pasti sangat sedih dan khawatir. Nah, kira-kira apa yang mama papa kita lakukan ketika kita sedang sakit? Iya betul, memberikan obat. Apalagi ya? Membawa kita ke dokter. Terus kira-kira apa lagi ya? Iya, mengompres badan kita agar tidak panas. Pijit-pijit badan kita. Nah, mama juga biasanya membuat makanan hangat untuk kita. Nah, terakhir ada lagi. Iya betul, mendoakan kita agar kita segera sembuh. Nah, hari ini langsung mau cerita, ada seorang bapak yang mempunyai seorang anak. Anaknya sedang sakit keras.
Bapak itu sangat sedih dan khawatir. Nah, Bapak itu tinggal di daerah Galilea. Langsung mau ajak adik-adik jalan-jalan ke sana. Yuk, ikut Lause, come on. Adik-adik, tebak Lause udah sampai mana ini? Iya, betul, stasiun kereta. Siapa yang udah pernah naik kereta? Wah, banyak yang udah pernah naik kereta. Yuk, kita masuk, kita mau ke kota Galilea. Para penumpang yang terhormat, kita telah sampai di stasiun Galilea. Wah, adik-adik, kita udah sampai di stasiun Galilea. Yuk kita turun. Adik-adik, akhirnya kita sampai juga di kota Galilea. Lause capek banget, perjalanannya jauh banget. Nah, adik-adik, di kota ini Tuhan Yesus membuat mujizat yang kedua. Mau tahu kisahnya? Yuk kita lihat. Pada suatu hari, di dalam kota Galilea ada sebuah kota bernama kota Kapernaum. Nah, di sana tinggal seorang bapak. Bapak itu adalah seorang pegawai istana. Pegawai istana itu apa ya? Pegawai istana adalah orang yang bekerja di istana, orang yang bekerja untuk raja. Nah, bapak ini mempunyai seorang anak. Anaknya sedang sakit keras, sakit parah. Bapak dan ibunya sangat khawatir. Padahal sudah dikasih obat, sudah pergi ke dokter yang paling hebat, tetapi belum sembuh juga, bahkan malah makin parah. Sang ibu berkata, "Pak, bagaimana ini anak kita? Kok sudah diobati, sudah dibawa ke dokter, malah makin parah penyakitnya." "Iya Bu, Bapak juga sangat sedih, Bapak bingung dan khawatir. Tapi Bu, tadi Bapak ada dengar di kota Kana ada sedang lewat orang bernama Tuhan Yesus. Katanya dia bisa membuat mujizat, bisa membuat keajaiban. Bagaimana kalau Bapak ke sana?" "Wah, boleh Pak, kita coba Pak. Siapa tahu anak kita bisa sembuh." "Ya sudah Bu, Bapak segera bersiap-siap untuk pergi." Nah, sang bapak itu bersiap-siap untuk pergi. Nah, perjalanannya memakan waktu yang cukup jauh, bisa makan waktu seharian lebih. Nah, bapak ini pergi berjalan kaki. Waktu itu belum ada motor atau mobil. Nah, bapak itu mulai berjalan sampai sudah setelah hampir sampai di kota Kana, bapak itu melihat Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, bapak itu segera berlari dengan cepat menghampiri Tuhan Yesus, lalu berlutut kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, aku mempunyai seorang anak. Anakku sedang sakit keras. Tolong Tuhan, tolong sembuhin." Tuhan Yesus bilang, "Kau tidak akan percaya jika kau tidak melihat. Jika aku tidak datang ke rumahmu, engkau melihat aku menyembuhkan anakmu, engkau tidak akan percaya. Tetapi pulanglah, anakmu telah sembuh." Hah, si bapak agak bingung, gimana caranya? Orang Tuhan Yesus nggak datang ke rumahnya, belum melihat anakku, gimana cara bisa sembuhin? Tapi aku percaya Tuhan Yesus ini bisa membuat mujizat, bisa membuat keajaiban. "Baik Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, aku pulang ya." Nah, sang bapak itu bersiap-siap untuk pulang. Bapak itu berjalan kaki pulang sambil sesekali beristirahat. Nah, sudah sampai setengah perjalanan lebih, tiba-tiba datang pelayan-pelayannya. "Tuhan, Tuhan, Tuhan, anak Tuhan sudah sembuh, anak Tuhan sudah sembuh." "Hah, syukurlah, puji Tuhan, anakku sudah sembuh." "Kapan anakku itu sembuh?" "Kemarin siang, jam 1 siang, Tuhan." "Hah, itu kan pas aku bertemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu itu bilang, pulanglah, anakmu telah sembuh." "Ada apa Tuhan?" "Kemarin tepat jam 1 siang aku bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang kepadaku, pulanglah, anakmu telah sembuh." "Hah, Tuhan Yesus itu sungguh ajaib Tuhan, dia bisa membuat mujizat. Sekarang kami percaya kepadanya." "Ya sudah Tuhan, kita pulang yuk."
Sesampainya di rumah, sang bapak itu bertemu dengan anaknya dan keluarganya. Sang bapak bercerita tentang kejadian pertemuan dengan Tuhan Yesus kepada seluruh keluarganya. Dan seluruh keluarganya sekarang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu ceritanya adik-adik. Adik-adik, kalau kalau kita mau berobat, kita harus pergi ke dokter. Dokter memeriksa penyakit kita lalu memberikan obat. Tetapi Tuhan Yesus hanya bilang, pulanglah, anakmu telah sembuh. Nah, anaknya menjadi sembuh. Tuhan Yesus begitu ajaib. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Tuhan Yesus yang bisa membuat keajaiban atas kehidupan kita. Yang harus kita lakukan hanyalah percaya dan patuh padanya. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Ketika kita sekolah, kita berdoa, memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita minta Tuhan Yesus tolong mampukan kita, perlengkapi kita, agar kita dapat mengikuti sekolah dengan baik. Lagu ini adik-adik, percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Sekarang waktunya kita baca ayat hafalan. Adik-adik yang sudah bisa baca boleh baca berulang-ulang. Ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin percaya dan patuh padamu. Tolong kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.